Tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui dahak dari penderita TBC kepada individu lain yang rentan. Mayoritas kuman TB ini menyerang paru, akan tetapi kuman TB juga dapat menyerang organ tubuh yang lain. TB paru aktif batuk, bersin, menyanyi, atau meludah. Orang ini dapat mengeluarkan titik air liur kecil atau droplet ke udara bebas. Droplet yang berisi Mycobacterium tuberculosis ini apabila terinhalasi orang lain akan masuk sampai di antara terminal alveolus paru. Organisme kemudian akan tumbuh dan berkembang biak dalam waktu 2-12 minggu sampai jumlahnya mencapai 1.000 sampai 10.000. Jumlah tersebut akan cukup untuk mengeluarkan respon imun seluler yang mampu mendeteksi melalui reaksi terhadap tes tuberkulin. Namun, tubuh tidak tinggal diam dan akan mengirimkan pertahanan berupa sel-sel makrofag yang memakan kuman-kuman TB ini. Selanjutnya, kemampuan basil tahan asam ini untuk bertahan dan berproliferasi dalam sel-sel makrofag paru menjadikan organisme ini mampu untuk menginvasi parenkim, nodus-nodus limfatikus lokal, trakea, bronkus, dan menyebar keluar jaringan paru. Organ di luar jaringan paru yang terdapat diinvasi oleh Mycobacterium tuberculosis diantaranya adalah sumsum tulang belakang, hepar, limfa, ginjal, tulang, dan otak. Penyebaran ini biasanya melalui rute hematogen. Apabila terjadi keterlibatan multi organ, maka TB paru akan memerlukan pengobatan yang lebih lama. Hal ini biasanya sebagai konsekuensi terhadap ketidakpatuhan penderita terhadap tata laksana pengobatan TB atau keterlambatan diagnosis. Klasifikasi penyakit dan tipe penderita penting dilakukan untuk menetapkan panduan obat anti tuberkulosis atau OAT yang sesuai dan dilakukan sebelum pengobatan dimulai. Klasifikasi penyakit tuberkulosis paru. Yang pertama adalah tuberkulosis paru. Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak, TBC paru dibagi dalam yang pertama adalah tuberkulosis paru BTA+. Kriteria dari tuberkulosis paru BTA positif adalah sekurang-kurangnya 2 pemeriksaan dari 3 spesimen dahak SPS hasil BTA plus atau 1 spesimen dahak SPS hasilnya plus dan foto ronsen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. Yang kedua adalah tuberkulosis paru BTA minus. Pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasil BTA minus dan foto ronsen dada menunjukkan gambar tuberkulosis aktif. TBC paru BTA minus, ronsen positif plus dibagi berdasarkan tingkat keparahan penyakit, yaitu bentuk, berat, dan ringan. Yang kedua adalah tuberkulosis ekstra paru. Terbagi atas 2, yaitu yang pertama adalah TBC ekstra paru ringan dan yang kedua adalah TBC ekstra paru berat. Berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya, ada beberapa tipe penderita, yaitu yang pertama adalah kasus baru, adalah penderita yang belum pernah diobati. Yang kedua adalah kambuh atau relapse, adalah penderita tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapatkan pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh. Yang ketiga adalah pindahan atau transfer in, adalah penderita yang sedang mendapat pengobatan di suatu kabupaten lain dan kemudian pindah berobat ke kabupaten ini. Yang keempat adalah setelah lalai atau pengobatan setelah default atau drop out, adalah penderita yang sudah berobat paling kurang 1 bulan dan berhenti di bulan kedua atau lebih, kemudian datang kembali untuk pemeriksaan dahak. Tuberkulosis. Terapi tuberkulosis bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan, dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti-tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan OAT. Non-farmakologi, kegiatan pemberian konseling, edukasi kesehatan dan motivasi pada pasien TB-MDR dan anggota keluarga mereka tentang penyakit dan perlunya pengobatan teratur sampai selesai adalah sangat penting.
dukungan psikososial kepada pasien TB-MDR untuk tercapainya keberhasilan pengobatan. Penyuluhan khusus juga diberikan kepada pasien mengenai etika batuk, higien respirasi, atau menutup mulut dengan tangan ketika batuk atau bersin, atau lebih disarankan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun setelah batuk atau bersin, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tuberkulosis paru menurut WHO tahun 2019. Sasaran Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs menetapkan target prevalensi TBC pada tahun 2019 menjadi 245 per 100.000 penduduk. Sementara prevalensi TBC tahun 2014 sebesar 297 per 100.000 penduduk.